Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlida, jurusan PGMI UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, bagaimana fenomena karakter bangsa sekarang ini. Kedua, apa pendidikan karakter itu? Dan yang ketiga, apa manfaat pendidikan karakter tersebut? Nah, jadi saya akan menjelaskan yang pertama, bagaimana karakter bangsa kita saat ini. Jika berbicara tentang negeri ini, pasti tidak akan pernah habisnya. Dimulai dari yang positif sampai mengarah ke yang negatif. Nah, jadi bagaimana karakter bangsa kita saat ini, itulah yang menjadi permasalahan utama dalam membangun bangsa ini. Dan tidak akan pernah habisnya untuk diperbincangkan. Nah, jadi karakter adalah sesuatu yang harusnya diketahui, tapi sebagian besar kita tidak mau tahu. Nah, jadi sesuatu yang teramat penting, tetapi sebagian kita menganggap remeh. Nah, jadi sesuatu yang amat diperlukan, tapi justru sebagian kita malah menertawainya. Nah, jadi karakter itu memang penting karena apa? Karena karakter adalah fondasi dalam membangun bangsa yang berkualitas. Nah, jadi dengan karakter, para pejabat negara tidak akan memakan uang rakyat demi kepentingan pribadinya. Kan sekarang ini banyak tuh pejabat yang memakan uang rakyat. Dengan karakter tuh seorang guru juga dapat mewariskan ilmunya dengan baik dan benar tanpa mengharapkan balasan. Nah, jadi seseorang tuh dikatakan berkarakter bila tingkah lakunya tuh sesuai dengan nilai-nilai moral dan agama. Nah, jadi bangsa Indonesia tuh dikenal dengan bangsa yang memiliki prinsip ideologi kebangsaan yang eksklusif, berkebudayaan tinggi, memiliki tata krama, sopan santun, toleransi, gotong royong, semangat juang, dan nasionalisme yang tinggi. Jadi yang telah saya jelaskan tersebut, maka itulah yang menjadi jati diri bangsa Indonesia yang berakar dari pengkajian kebudayaan nenek moyang kita. Nah, jadi yang kedua, apa pendidikan karakter itu? Nah, jadi pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik, diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Nah, jadi sebagai aspek kepribadian, karakter itu merupakan cerminan dari kepribadian secara utuh dari seseorang. Ada mentalitas, sikapnya, dan perilakunya. Nah, contoh dari seorang. Nah, jadi pendidikan karakter itu semacam ini lebih tepatnya sebagai pendidikan budi pekertinya. Jadi pembelajaran tentang tata krama, sopan santun, dan adat istiadat menjadikan pendidikan karakter semacam ini lebih menekankan kepada perilaku-perilaku aktual tentang bagaimana seseorang tuh dapat disebut berkepribadian baik atau tidak baik berdasarkan tuh norma-norma yang bersifat kontekstual dan kulturalnya. Nah, jadi tujuan pendidikan karakter itu adalah pada dasarnya tujuan utamanya untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya tuh harus berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Jadi untuk membentuk penyempurnaan diri individu tuh secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik. Nah, jadi untuk mencapai tujuan, maka di dalam diri peserta didik itu harus ditanamkan nilai-nilai pembentukan karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya. Nah, itu jadi nilai-nilai pembentukan karakter tuh yang pertama tuh ada kejujuran, sikap, disiplin, kerja keras, kreatif, dan sikap demokratisnya, dan banyak lagi selain itu. Nah, jadi itulah nilai-nilai dari pembentukan karakternya. Jadi fungsi pendidikan karakter itu secara umum tuh fungsi pendidik ini adalah untuk membentuk karakter seorang peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleransi, tangguh, dan berperilaku baik. Nah, jadi adapun beberapa fungsi pendidikan karakter itu yang pertama tuh untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur. Nah, jadi yang kedua itu ada untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasionalnya.
Nah, itu yang saya jelaskan. Jadi karakter education itu seharusnya dilakukan sejak dini, yaitu sejak masa kanak-kanak. Jadi pendidikan ini bisa dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan serta memanfaatkan berbagai media belajar. Nah, jadi yang telah saya jelaskan itulah yang harus ditanamkan dalam diri sendiri. Nah, jadi yang ketiga ada apa manfaat karakter pendidikan? Nah, jadi manfaat pendidikan karakter menjadikan individu yang maju, mandiri, dan kokoh dalam menggenggam prinsip. Nah, jadi pendidikan karakter itu akan menjadi benteng dalam memerangi berbagai perilaku berbahaya. Nah, membantu mempersiapkan anak menghadapi banyak peluang dan bahaya yang tidak diketahui yang ada di masyarakat saat ini. Nah, jadi dalam jurnal yang saya baca tentang peran pendidikan karakter dengan fenomena karakter bangsa, sekarang di sana ada menjelaskan bagaimana gambaran kenyataan Indonesia semakin terpuruk. Nah, tidak hanya mengalami keterpurukan ekonomi, tetapi juga dengan anak-anak generasi muda sekarang ini. Nah, banyak cerita yang kita dengar dari media sosial tentang meningkatnya krisis moral yang melanda generasi muda kita. Contohnya seperti meningkatnya pergaulan bebas pada saat ini. Nah, selain itu ada tingkat kekerasan pada anak-anak dan ada obat-obatan yang terlarang yang semakin nyaman didapat oleh generasi muda kita pada saat ini, yang dimana itu bisa merusak generasi muda kita dalam zaman modern sekarang ini. Nah, jadi diharapkan dengan adanya peran pendidikan karakter ini bisa mengatasi krisis moral yang sedang melanda sekarang ini. Jadi fenomena inilah yang menjadi masalah sosial yang belum dapat diatasi secara tuntas oleh bangsa Indonesia. Karena itu sangat penting arti pendidikan karakter untuk menyiapkan generasi muda bangsa untuk menuju kemajuan generasi bangsanya. Nah, jadi pendidikan karakter itu merupakan dasar pembentukan bangsa. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.